Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendra, NIM 191400146. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di video kali ini saya akan menjawab kuis, yaitu memaparkan hasil jurnal saya yang berjudul Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Laporan perkembangan perbankan dan keuangan syariah dari tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis laporan tahunan perbankan secara umum. Laporan ini memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di sektor perbankan, yaitu meliputi kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan dan pengaturan tata kelola, dan tindak lanjut pengembangan pengawasan serta pengawasan integrasi perbankan selama 2014. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi mengenai kelembagaan perbankan dan penegakan hukum di sektor perbankan serta kerjasama domestik dan internasional yang telah dilakukan oleh OJK pada sektor perbankan selama 2014. Selamat di tahun 2014, meskipun terjadi pelambatan ekonomi, industri perbankan nasional masih menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dan tetap solid dilihat dari ketahanan industri perbankan yang tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terjaga. Hal ini tercermin dari meningkatnya peran intermediasi dengan baik pada bank umum konvensional maupun bank umum syariah dan unit usaha syariah. Di tahun 2015, laporan perkembangan perbankan dan keuangan syariah merupakan salah satu wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun 2015. Laporan perkembangan perbankan dan keuangan syariah 2015 memuat perkembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah serta materi operasi moneter maupun pasar uang syariah dari Bank Indonesia serta perkembangan surat berharga syariah negara. Di tahun 2016, laporan perkembangan keuangan syariah ini menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di industri perbankan syariah, industri non-bank syariah, dan industri pasar modal syariah mencakup penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan pengembangan keuangan syariah, kerjasama kelembagaan, serta arah pengembangan keuangan syariah tahun 2016. Dalam laporan ini juga dilengkapi informasi tentang pengembangan sukuk negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter terkait keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Di tahun 2017, laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 industri keuangan syariah, yaitu industri perbankan syariah, IKNB syariah, dan industri pasar modal syariah di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan pengembangan keuangan syariah, kerjasama kelembagaan, serta arah pengembangan keuangan syariah tahun 2017. Hal baru dalam LPKSI tahun 2017 adalah informasi perkembangan keuangan syariah global dan posisi keuangan syariah Indonesia dalam keuangan syariah global. Laporan ini juga dilengkapi informasi tentang pengembangan sukuk negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan operasi moneter, pasar uang, dan kebijakan makro prudensial syariah yang dilakukan Bank Indonesia. Di tahun 2018, berdasarkan data statistik perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan terakhir pada November 2018 menunjukkan bahwa total aset bank syariah mencapai 451,20 triliun. Perbankan syariah perkembangannya di 2018 terhitung sampai November 2018 mengalami pertumbuhan. Namun perkembangan itu dinilai relatif dibandingkan dengan potensi yang ada. Di tahun 2019, usai 20 tahun akhirnya pangsa pasar perbankan syariah tembus 6%. Ekspansi perbankan syariah mulai membuahkan hasil. Hal ini terbukti dari pangsa bank syariah terhadap industri perbankan yang sudah menembus 6,01% per Oktober 2019 menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau mencapai 513 triliun. Bila dirinci, pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat dari awal tahun 2019 hingga September 2019 yang sebesar 5,94%. Hal ini tak lain dari meningkatnya pertumbuhan aset perbankan syariah yakni Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah sebesar 10,15% per Oktober 2019 secara year on year menjadi Rp 499,98 triliun.
Jadi dapat saya simpulkan laporan perkembangan perbankan dan keuangan syariah dari tahun 2014 sampai 2019 bahwa perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan, khususnya dari tahun 2014 sampai 2019. Baik dari sisi jumlah bank umum syariah, jumlah unit usaha syariah, jumlah BPRS beserta dengan jaringan kantornya, jumlah DPK dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang cukup mengembirakan. Namun perkembangan tersebut tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan di atas. Hal itu menunjukkan bahwa upaya keras dari seluruh stakeholder industri keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Dan perlu keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi, maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif. Untuk itu, peran semua pihak baik pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam mempelopori dan mendorong keterpaduan langkah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sangat diperlukan sehingga industri keuangan syariah nasional semakin berkualitas, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu bersaing dan kancah persaingan global. Baik, mungkin itu di video kali ini yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.